tidak mau kalian ribut lagi. Oke, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana fungsi bisa membantu kita melihat keteraturan antara dua hal. Nah, mari kita lihat pada gambar yang ada pada layar. Kira-kira ada gambar apa saja sih? Ibu sama anak. Oke, ada gambar seorang ibu dan seorang anak. Kira-kira apakah ada satu hubungan antara seorang ibu dengan seorang anak? Ibu dan anaknya. Ada ya? Nah, kira-kira relasi apa sih yang terbentuk antara seorang ibu dan seorang anak? Ibu dari sama anak dari. Oke, ada dua, yaitu relasi ibu dari dan anak dari. Nah, sekarang ibu mau interpretasikan dalam bentuk diagram panah agar kalian bisa dengan mudah membandingkan dengan kasus yang kita bahas di awal. Berarti akan ada dua himpunan nih. Pertama yang memiliki relasi kira-kira dengan relasi yang terbentuk itu adalah anak dari daerah di domainnya itu himpunan seorang anak atau himpunan seorang ibu? Himpunan seorang anak. Maka daerah domainnya ya himpunan seorang ibu. Nah, pada himpunan anak anggotanya ada apa saja? Ayu, Yaya, Yasmin. Ada Ayu, Yaya sama Yasmin. dan Yasmin. Lalu pada himpunan ibu anggotanya ada siapa saja? Ika sama Nala. Oke, Ika. Dan nah di gambar Ayu ini anak dari siapa? Nala. Nah, sehingga kita pasangkan Ayu ke lalu Yaya itu anak dari ibu Mika. Nala. sehingga kita pasangkan Yaya ini ke ibu Nala dan Yaya ini anak dari Mika. kita pasangkan Yasmin ke ibu Mika. Nah, mari kita lihat nih semua anggota yang ada pada himpunan anak. Pertama ada Ayu. Ayu itu kan anak dari ibu Mala, sehingga Ayu kita pasangkan ke ibu Mala. Lalu kalau misalkan Ayu bilang, saya nggak mau ibu saya ibu Mala saja, tapi saya juga mau ibu Mika ibu saya. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Kenapa kira-kira? Karena nggak mungkin satu orang anak mungkin dua orang kandung. Ya, logikanya seperti itu. Jadi pasti setiap anak itu hanya memiliki satu ibu kandung, yaitu seorang yang melahirkan dia, gitu kan? Sehingga Ayu hanya boleh merasakan tepat satu ke ibu Mala. Begitupun juga dengan Yaya dan Yasmin. Nah, misalnya ada Anissa. Kira-kira boleh nggak Anissa itu tidak terpasangkan sama sekali ke anggota himpunan ibu? Boleh. Karena dia anak dari ibu. Kelasnya ibunya nggak di situ. Oke anak-anak, harap tenang semuanya. Jadi tidak boleh kan? Kita harus tahu nih ibu si Anissa siapa. Misalkan ibu Anissa itu ibu Yanti, betul sih ibu Yanti. Maka pasti Anissa itu kita pasangkan ke ibu Yanti. Logikanya mungkin nggak seorang anak tidak memiliki ibu kandung? Nggak mungkin. Ya. Kalau misalnya dia nggak memiliki ibu kandung, dia pasti tidak terlahir di dunia ini. Maka bisa kita simpulkan bahwa pada konteks relasi terbentuk adalah anak dari, maka setiap anggota himpunan di domain itu pasti terpasangkan ke anggota himpunan kodoman dan dia tepat dipasangkan hanya satu ibu. Dan dia juga tidak boleh tidak terpasangkan sama sekali, kayak seperti konteks Anissa tadi.
tidak ada syarat khusus. Seperti Ibu Nika hanya terpasangkan satu ke anggota Kodomai, Ibu Mama dia sudah terpasangkan lebih dari satu, dan bahkan ada anggota yang tidak terpasangkan sama sekali. Sedangkan pada kasus yang pertama, di sini kita ada syarat khusus kan tadi, bahwa isi anggota Kodomai itu harus terpasangkan ke anggota Kodomai, dan terpasangkan itu tepat satu. Artinya tidak boleh ada anggota yang domai tidak memiliki pasangan di Kodomai. Nah, maka ini yang disebut dengan fungsi. Nah, fungsi itu merupakan relasi, itu hubungan antara dua himpunan. Namun dia ada syaratnya, seperti setiap anggota himpunan domai memiliki pasangan di anggota himpunan Kodomai, dan dia dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan Kodomai. Ibu akan memberikan langkah-langkah untuk kalian bisa menentukan bahwa suatu relasi itu apakah merupakan fungsi atau bukan. Gitu. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, cek apakah semua anggota himpunan di domai memiliki pasangan. Yang kedua, apakah pasangannya tepat satu. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, cek apakah semua anggota himpunan domain itu memiliki pasangan. Dan misalnya pada kasus ini semua anggota domainnya punya pasangan atau tidak? Punya. Maka kita bisa lanjut ke langkah kedua. Kalau misalkan dia tidak terpenuhi langkah pertama, seperti langkah yang ini, dia kan ada satu anggota nih yang tidak memiliki pasangan, maka nggak perlu lanjut. Pada kasus ini ada satu anggota yang tidak terpasangkan nih ke anggota Kodomai, sehingga dia tidak terpenuhi syarat yang pertama, maka kita nggak perlu lanjut lagi. Dan kita bisa simpulkan bahwa pada kasus ini dia bukan merupakan fungsi. Nah, kalau kasus yang ini langkah pertama terpenuhi, maka kita lanjut ke langkah kedua. Apakah pasangannya itu tepat satu? Tepat satu ya. Semua di anggota himpunannya tepat satu terpasangkan, maka kasus ini merupakan fungsi. Sedangkan ini bukan merupakan fungsi, karena langkah pertama sudah tidak terpenuhi, apalagi langkah kedua. Begitulah dia cara menentukan apakah suatu relasi itu merupakan fungsi atau bukan fungsi. Oke, agar melatih pemahaman kalian lebih kuat, Ibu akan memberikan LKPD untuk kalian kerjakan bersama kelompok